materi mengenai strategi pembelajaran PPKN. Perkenalkan, saya Hidayatun, NIM 1231078. Saya Puja Janatu Salma, NIM 123109090. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 123100070. Saya Utintiara Yulianingsih dengan NIM 123100091. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. PPKN bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai dan sikap. Strategi pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk memastikan pembelajaran menjadi efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, seorang siswa yang belajar PPKN diharapkan tidak hanya memiliki atau memahami nilai Pancasila, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dicapai jika strategi pembelajaran yang digunakan tepat, relevan, dan terorganisasi dengan baik. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana yang dirancang untuk mengatur berbagai elemen pembelajaran seperti pendekatan, teknik, dan media guna pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dalam konteks PPKN, strategi ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menghadapi isu kewarganegaraan, dan membentuk sikap cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan moral yang baik. Penting untuk dilihat bahwa kesalahan memilih strategi dapat membuat pembelajaran tidak efektif. Nah, oleh karena itu, guru harus memahami berbagai pendekatan dan strategi strategi yang tersedia agar pembelajaran berjalan menjadi optimal. Selanjutnya, kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Nah, dalam memilih strategi ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, relevansi. Strategi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang kedua, efisiensi. Strategi yang dipilih harus hemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Yang ketiga, efektivitas. Harus mampu meningkatkan pemahaman sikap dan keterampilan siswa secara maksimal. Yang keempat, fleksibilitas. Strategi harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di berbagai kondisi. Yang kelima, aktivitas siswa. Strategi harus mendorong keterlibatan aktif siswa melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Sebagai contoh, jika materi yang diajarkan adalah hidup rukun, strategi yang melibatkan simulasi kehidupan sehari-hari seperti kerja kelompok akan lebih relevan dibandingkan dengan hanya ceramah. Selanjutnya, pendekatan dalam strategi pembelajaran. Pendekatan adalah dasar dari strategi pembelajaran. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam PPKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan evokasi, mendorong siswa untuk mengambil keputusan moral dalam situasi dilematis. Contohnya yaitu seorang siswa diminta memilih antara menolong teman yang terlambat menyelesaikan tugas atau fokus pada tugasnya sendiri. Guru memandu siswa untuk berpikir logis dan berempati. Yang kedua yaitu pendekatan analisis nilai. Siswa menganalisis nilai dalam suatu peristiwa. Contohnya yaitu menganalisis mengapa gotong royong itu penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini mampu siswa menyadari nilai-nilai telah mereka miliki. Contohnya yaitu guru bertanya, apa pengalaman kalian menjaga nilai persatuan di sekolah? Yang keempat, pendekatan komitmen, menumbuhkan keterikatan siswa terhadap nilai-nilai tertentu. Contohnya yaitu guru memberikan tantangan untuk selalu datang tepat waktu selama seminggu sebagai bentuk latihan kedisiplinan. Yang kelima yaitu pendekatan pemanduan, mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Misalnya siswa diajak melakukan kunjungan ke museum untuk belajar tentang nilai sejarah dan nasionalisme. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan nilai tetapi juga membantu siswa menginternalisasinya melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, contoh implementasi strategi pokok bahasan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Langkah-langkah implementasi.
guru memulai dengan memberikan ilustrasi masalah sederhana seperti bagaimana menjaga lingkungan sekolah sebagai bentuk cinta tanah air. Murid diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk merumuskan ide-ide mereka. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di mana guru memberikan penguatan pada nilai yang sesuai. Guru menutup sesi dengan refleksi bersama dan memberikan tugas nyata sebagai aksi kebersihan sekolah. Selanjutnya, manfaat strategi pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran yang tepat memberikan dampak besar, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan kecerdasan warga negara atau civic intelligence. Siswa lebih memahami perannya dalam masyarakat. Yang kedua, membentuk tanggung jawab sosial, civic responsibility. Siswa belajar untuk menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajibannya. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif atau civic participation. Siswa berani terlibat dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau debat kelas. Dengan strategi yang baik, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga dapat mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya adalah strategi pembelajaran PPKN yang baik haruslah relevan, fleksibel, dan berorientasi pada siswa. Dengan menerapkan pendekatan seperti analisis nilai evokasi, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Akhirnya, tujuan besar PPKN yaitu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab dapat tercapai.